Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kuliah dengan topik Teorema Sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Pada bab ini, kita akan membahas tentang serba-serbi Teorema Sisa Cina yang meliputi 1. Pengantar Teorema Sisa Cina, 2. Teorema Sisa Cina, 3. Ilustrasi Teorema Sisa Cina, 4. Bentuk solusi bersama masalah sisa Cina, dan slide yang terakhir, penerapan Teorema Sisa Cina. Mari kita mulai. Pertama, pengantar Teorema Sisa Cina. Pada abad pertama Masehi, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu mengajukan teka-teki kuno dalam tulisannya Master Sun's Mathematical Manual seperti berikut. Tentukan suatu bilangan bulat yang menyisakan 1 jika dibagi 3, bersisa 2 jika dibagi 5, dan sisa 3 jika dibagi 7. Misalkan, suatu bilangan bulat sama dengan X, maka masalah tersebut dapat dinyatakan dalam sistem kongruensi berikut. X kongruen dengan 1 modulo 3, X kongruen dengan 2 modulo 5, X kongruen dengan 3 modulo 7. Masalah tersebut dapat kita selesaikan dengan teorema sisa Cina yang berbunyi, misalkan M1, M2, M3 sampai dengan MK adalah bilangan bulat positif, sedemikian sehingga FPB MI dan MJ sama dengan 1, untuk I tidak sama dengan J. Sistem perkongruenan linier, X kongruen dengan AI modulo MI, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan K, mempunyai solusi bersama modulo M. Dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 sampai dengan dikali MK. Kita dapat mengilustrasikan teorema sisa Cina pada masalah tersebut. Tentukan solusi sistem perkongruenan X kongruen dengan 1 modulo 3, X kongruen dengan 2 modulo 5, X kongruen dengan 3 modulo 7. Penyelesaiannya, dari perkongruenan pertama, X kongruen dengan 1 modulo 3, berarti X sama dengan 1 ditambah 3K1 dengan K1 suatu bilangan bulat. Kemudian, substitusikan nilai X dari persamaan I1 ke dalam perkongruenan kedua, sehingga diperoleh 1 ditambah 3K1 kongruen dengan 2 modulo 5, bernilai sama dengan K1 kongruen dengan 2 modulo 5. Artinya, K1 sama dengan 2 ditambah 5K2 untuk K2 suatu bilangan bulat. Substitusikan nilai K1 dari persamaan kedua ke dalam persamaan ke-1 sehingga diperoleh X sama dengan 7 ditambah 15 K2 untuk K2 suatu bilangan bulat. Substitusikan nilai X dari persamaan ketiga ke dalam perkongruenan ketiga sehingga diperoleh 7 ditambah 15 K2 kongruen dengan 3 modulo 7, bernilai sama dengan K2 kongruen dengan 3 modulo 7. Artinya, K2 sama dengan 3 ditambah 7C untuk C suatu bilangan bulat. Substitusikan nilai K2 dari persamaan keempat ke dalam persamaan ketiga sehingga diperoleh X sama dengan 52 ditambah 105C untuk C suatu bilangan bulat. Persamaan terakhir, yaitu persamaan kelima, dapat dinyatakan sebagai X kongruen dengan 52 modulo 105.
Jadi, solusi bersama dari sistem perkongruenan semula adalah X kongruen dengan 52 modulo 105. Soal selesai. Langkah-langkah pada penyelesaian soal ini adalah konstruksi langkah-langkah pembuktian teorema sisa Cina. Bentuk solusi bersama dalam masalah sisa Cina. Misalkan M sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 sampai dengan dikali MK, dan MR sama dengan M dibagi MR, maka FPB dari MR dan MR sama dengan 1, sehingga perkongruenan MR dikali Y kongruen dengan 1 modulo MR, mempunyai solusi SR. Jika kedua ruas perkongruenan ini dikalikan AR, diperoleh X kongruen dengan AR dikali MR dikali SR kongruen dengan AR modulo MR. Sehingga kita peroleh solusi bersama dari sistem perkongruenan semula X sama dengan A1 dikali M1 dikali S1 ditambah A2 dikali M2 dikali S2 ditambah A3 dikali M3 dikali S3 sampai dengan ditambah AR dikali MR dikali SR modulo M. Yang kelima, penerapan teorema sisa Cina. Tentukan solusi sistem perkongruenan X kongruen dengan 6 modulo 11, X kongruen dengan 13 modulo 16, X kongruen dengan 9 modulo 21, X kongruen dengan 19 modulo 25. Solusinya diketahui dari soal K sama dengan 4, M1 sama dengan 11, M2 sama dengan 16, M3 sama dengan 21, M4 sama dengan 25, A1 sama dengan 6, A2 sama dengan 13, A3 sama dengan 9, A4 sama dengan 19. Yang ditanyakan adalah suatu bilangan bulat X. Penyelesaiannya sejak 11, 16, 21, dan 25 saling prima sepasang demi sepasang, maka teorema sisa Cina menjamin sistem perkongruenan memiliki solusi yang tunggal bersama modulo M, di mana M sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 dikali M4 sama dengan 11 dikali 16 dikali 21 dikali 25 sama dengan 92.400. Langkah yang kedua, mencari M1, M2, M3, dan M4. Setelah kita hitung menggunakan rumus M dibagi MR, maka kita peroleh M1 sama dengan 8.400, M2 sama dengan 5.775, M3 4.400, dan M4 sama dengan 3.696. Langkah selanjutnya, ingat, karena FPB dari MR dan MR sama dengan 1, maka MR dikali SR kongruen dengan 1 modulo MR. Sehingga SR kongruen dengan 1 dikali M1 pangkat min 1 modulo MR.
Berdasarkan pernyataan tersebut, kita peroleh S1 sama dengan 8 modulo 11, S2 kongruen dengan 15 modulo 16, S3 kongruen dengan 2 modulo 21, S4 kongruen dengan 6 modulo 25. Sehingga diperoleh solusi bersama sistem perkongruenan modulo 92.400 adalah X sama dengan A1 dikali M1 dikali S1 ditambah A2 dikali M2 dikali S2 ditambah A3 dikali M3 dikali S3 ditambah A4 dikali M4 dikali S4 modulo M. Tadi kita sudah ketahui M sama dengan 92.400. X sama dengan 6 dikali 8.400 dikali 8 ditambah 16 dikali 5.775 dikali 15 ditambah 21 dikali 4.400 dikali 2 ditambah 25 dikali 3.696 dikali 6 modulo 92.400. Sehingga kita peroleh hasilnya X sama dengan 2.029.869, sehingga bernilai sama dengan X kongruen dengan 51.669 modulo 92.400. Soal selesai. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang mahasiswi. Yang pertama, saya sendiri, Arina Nur Amalina. Yang kedua, Istianatul Aziza. Yang ketiga, Della Sofia Eka Safitri. Terima kasih telah mendengarkan perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.